Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Saya harapkan kita semua dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun istilahnya pertemuan ini tidak secara nyata, tetapi hanya di dalam jaringan atau online, tapi tidak menuntut kita untuk bermalas-malasan dan menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini saya memiliki satu materi atau satu bab di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bab tersebut adalah bab tentang mengarang atau karangan, ya. Jadi di dalam bab ini istilahnya banyak sekali anak-anak yang memikirkan bahwa mengarang itu adalah sesuatu yang sangat mudah, tapi nyatanya mengarang itu memiliki aturan-aturan yang harus dipakai. Karena apabila karangannya tidak baik dan benar, itu istilahnya karangannya tidak sempurna. Maka dari itu saya memiliki satu video untuk kalian simak. Dan video ini adalah tentang bab karang mengarang, ya, boleh dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas bab tentang karangan. Dan bab ini berlaku untuk seluruh jenjang tingkat mu'alimin, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3 mu'alimin. Apabila kita mendengar kata tentang mengarang, biasanya di pikiran kita, mengarang itu adalah sesuatu yang mudah dan gampang. Sebetulnya mengarang itu memiliki aturan yang harus dipakai. Nyatanya sebanyak kurang lebih 75% anak-anak santri atau siswa mengarang tanpa menerapkan aturan. Dan aturan yang penting dalam mengarang yaitu aturan penulisan ejaan yang disempurnakan. Lantas pentingkah mengarang itu? Nah, keterampilan mengarang ini tentunya sangat penting dimiliki oleh seluruh santri ataupun siswa, karena hampir seluruh mata pelajaran tidak akan pernah luput dari mengarang. Dan catatan penting untuk kelas 3 nanti di dalam paper tentunya proses mengarang ini sangatlah berguna dan juga penting untuk dilatih. Kemudian, apa itu karangan? Apa itu mengarang? Apa bedanya? Nah, insya Allah kita akan bahas apa itu mengarang, apa itu karangan, dan apa perbedaan keduanya. Baik, kita lihat sama-sama pengertian mengarang dan juga karangan. Mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan mengulas topik guna memperoleh hasil akhir. Dan karangan itu adalah hasil penjabaran, suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu pokok bahasan. Itu dari segi pengertian. Nah, jadi dapat kita ambil intinya bahwasanya mengarang itu adalah suatu proses, ya. Proses yang harus dilalui oleh penulis. Dan karangan itu adalah hasil akhir dari proses tersebut. Jadi perbedaannya adalah itu. Mengarang adalah proses, karangan adalah hasil akhir. Untuk selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri karangan yang baik. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami pembaca. Artinya, karangan ini harus sesuai apakah untuk anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Harus ada kaitan antara satu paragraf, satu kalimat dengan kalimat lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh pembaca. Artinya bahasanya tidak berbelit-belit, ya. Dan juga tidak terlalu kaku.
Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dari sifatnya, karangan ini ada dua, karangan fiksi dan juga karangan non-fiksi. Kalau karangan fiksi itu karangan yang intinya berdasar kepada khayalan atau imajinasi penulis, sedangkan karangan non-fiksi, karangan yang terjadi secara nyata atau karangan yang diambil berdasarkan fakta ya. Kemudian kita akan masuk ke jenis karangan berdasarkan bentuk serta tujuannya. Bentuk yang pertama karangan adalah deskripsi. Karangan ini biasanya menggambarkan suatu objek. Kemudian yang kedua ada narasi. Karangan ini biasanya menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Dan karangan yang ketiga adalah karangan eksposisi yang biasanya menjelaskan atau memaparkan informasi yang sifatnya rinci. Yang selanjutnya, di sini ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi ini adalah karangan yang menjelaskan yang biasanya berupa alasan dan tujuannya untuk membuktikan suatu kebenaran. Dan yang terakhir ada karangan persuasi. Kalau persuasi ini adalah karangan yang tujuannya untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Nah, catatan penting untuk kedua karangan ini bahwa harus memiliki data dan juga fakta. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah membuat karangan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat secara langsung langkahnya ada 5 langkah dalam membuat karangan. Oke, dan kita akan masuk membahas tentang paper. Bagaimana dengan paper? Di dalam paper tentunya mencampur adukan berbagai jenis karangan yang ada. Nanti kalian bisa untuk menulis karangan deskripsi, persuasi, ataupun kebanyakan kalau di paper ada karangan argumentasi. Nah, karangan paper ini biasa disebut dengan karya tulis ilmiah dan insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video tentang karang mengarang. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Jadi di dalam mengarang itu tentunya kita harus sesuai istilahnya dengan tata cara mengarang yang baik dan benar. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.